Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus. Bila kita membaca Injil pada hari ini, mungkin kita merasa heran, kaget, takut, karena Yesus mengecam 3 kota, Korazim, Betsaida, dan Kafarnaum. Kita bisa tergoda untuk berhenti karena merasa takut. Kok Yesus punya sikap seperti itu, begitu kerasnya? Perikop Injil hari ini tentang kutukan Yesus terhadap mereka yang berdosa, namun menolak untuk bertobat. Itulah yang dikutuk oleh Yesus dari ketiga kota tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih, Yesus mengutuk orang-orang di kota-kota di mana Dia paling sering mengadakan mujizat. Di ketiga kota tersebut, Yesus banyak sekali melakukan mujizat. Orang-orang di 3 kota itu menganggap mujizat-mujizat yang dibuat Yesus hanyalah sebagai atraksi atau sebuah tontonan belaka. Mereka tidak mengagumi mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, tetapi hanya sampai di situ. Mereka kagum terhadap mujizat-mujizat lakukan Yesus, tapi hanya sebatas kagum. Tidak ada tindakan yang lain, apalagi perubahan di dalam batin mereka. Padahal Yesus sendiri tidak perlu dipuji. Dia tidak menginginkan dikagumi, disanjung. Yesus mengutuk mereka karena peri hidup dan tingkah laku mereka yang jauh dari apa yang diharapkan dari Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih, Kafarnaum, Betsaida, dan Korazim adalah tempat yang paling sering dikunjungi Yesus. Bahkan di Kafarnaum, Yesus itu tinggal cukup lama dan juga memberitakan Injil dan mengadakan mujizat-mujizat kalau kita baca di dalam Injil. Mereka dikecam karena mereka hanya terpesona akan mujizat yang dilakukan Yesus. Mereka hanya kagum terhadap apa yang dilakukan Yesus, tetapi mereka tidak sampai percaya, apalagi mereka itu bertobat, berbalik dari hidup yang lama menuju hidup yang baru. Mereka dikecam karena mereka menyambut dingin karya Tuhan di tengah-tengah mereka, sehingga apa yang dilakukan Yesus dianggapnya biasa-biasa saja, tidak menggerakkan, menggugah hatinya untuk mencari makna dan apa yang dilakukan Yesus. Padahal Yesus menampakkan dengan mujizat-mujizatnya itu mau membuktikan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih, di kota Betsaida Yesus mengadakan mujizat. Mungkin Bapak, Ibu sekalian masih ingat, yaitu memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan bermodalkan 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengecam kota Betsaida, Korazim, dan Kafarnaum karena penduduknya tidak mau bertobat, padahal mereka banyak mengalami mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yesus membuat mujizat di suatu tempat dengan tujuan agar orang-orang itu melihat, menyaksikan, mengalami, bahkan akhirnya mau mengakui bahwa Allah itu sungguh-sungguh agung, Allah itu sungguh-sungguh Maha Kuasa, Allah itu sungguh-sungguh besar. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak bergeming sama sekali. Mereka tetap adem ayem, tidak menganggap apa yang dilakukan Yesus merupakan perwujudan dari kuasa Allah yang maha besar itu sendiri.
Bapak, Ibu, dan saudara kasih, dalam kehidupan sebenarnya kita mengalami banyak mujizat dari Tuhan. Tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa sebenarnya itu adalah mujizat. Ketika kita bangun pagi-pagi, apalagi kita bisa berjalan ke sini, mengikuti perayaan Ekaristi ini, apakah Bapak Ibu sekalian lalu berpikir ini mujizat? Seandainya tadi malam Tuhan itu nyetop saya bernafas, mungkin saya tidak akan berdiri di tempat ini. Semua Allah berikan kepada kita. Kita telah menerima banyak berkat dan rahmat dari Allah. Namun betapa sering kita itu kurang menyadari tentang apa yang kita terima dari Allah itu sendiri. Seolah-olah itu ya sudah mengalir begitu saja, itu hak saya terima, tapi bukan langsung berubah untuk mensyukuri apa yang kita terima. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kecaman Yesus terhadap kota-kota itu sebenarnya secara tidak langsung juga peringatan bagi kita semua. Mungkin juga mengecam kita yang hidup pada saat sekarang ini. Sebab apa? Sikap orang-orang di ketiga kota tersebut cukup mewakili kita yang tidak bertobat dan tidak tahu berterima kasih atas apa yang diberikan Allah kepada kita masing-masing. Seperti mereka, kita telah menerima banyak berkat dari Allah, tapi barangkali hanya sedikit dari kita yang mau mengucap syukur atas berkat-berkat yang kita terima. Kita tidak bersyukur karena kita merasa bahwa apa yang kita terima itu tidak seperti yang kita harapkan, sehingga sulit kita mensyukuri. Kita sulit untuk berterima kasih terhadap apa yang kita miliki saat ini, sekarang ini. Tapi kita bermimpi macam-macam, harapan kita seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, tidak banyak yang Tuhan minta dari kita. Tuhan hanya meminta kita untuk bersyukur. Bertobat berarti memperbaharui hidup kita setiap hari. Perlu diingat bahwa setiap anugerah yang Tuhan berikan selalu disertai dengan tuntutan supaya kita menanggapinya secara benar dan baik. Maka kita senantiasa perlu belajar mensyukuri segala sesuatu yang kita terima. Kita belajar berterima kasih atas apa yang kita terima dari Allah sendiri. Bersyukur dan berterima kasih ternyata juga perlu belajar. Tanpa belajar kita tidak bisa akan berkata bersyukur terima kasih, dan pelajaran itu adalah setiap hari harus terjadi. Belajar bersyukur dan berterima kasih ternyata bukan sekedar soal tata krama atau sopan santun. Menurut sebuah penelitian di Amerika Serikat, anak-anak yang tahu bersyukur dan berterima kasih akan mempunyai kualitas hidup yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah. Ini penelitian loh ya, bukan kata saya. Ternyata diteliti di Amerika Serikat, anak-anak yang mempunyai mudah bersyukur dan berterima kasih, kualitas hidupnya itu lebih baik dan masa depannya itu lebih cerah. Saya yakin bahwa ini bukan hanya berlaku untuk anak-anak, tapi juga bagi kita semuanya. Orang dewasa pun kalau mudah bersyukur dan berterima kasih dalam hidupnya, saya yakin kualitas hidupnya akan jauh lebih baik. Jeffrey Frog berkata demikian, anak yang tahu bersyukur dan mengucapkan terima kasih cenderung lebih gembira dan lebih puas dengan hidup mereka. Nah, di sini Bapak sekalian ya. Jadi kalau kita itu tidak mudah bersyukur, tidak mudah berterima kasih,
sulit untuk bergembira, sulit untuk tersenyum, ya, cemberut terus, ya, lihat saja, ya, bangun tidur cemberut, ya, di WC cemberut, di mana-mana cemberut saja. Nah, inilah. Nah, di sini Jeffrey Frog itu berkata, anak yang mudah bersyukur dan terima kasih ternyata hidupnya jauh lebih gembira, ya, lebih puas dengan hidup mereka. Bahkan dia melanjutkan berkata, anak-anak yang tahu berterima kasih dilaporkan punya hubungan yang lebih baik dengan teman-temannya, bahkan juga dengan keluarganya. Punya nilai rata-rata sekolah lebih bagus, kurang materialistis, bukan pencemburu, dan juga kurang merasa tertekan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau mudah tertekan, mudah stres, itu karena kurang bersyukur dan kurang berterima kasih. Itu menurut penelitian dari Frog, ya. Mereka juga lebih ingin bergabung dalam komunitas dan cenderung ingin membalas budi kepada orang lain. Itulah orang yang berterima kasih. Jadi mudah berbagi, mudah memberi kepada sesama manusia. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita telah lama menjadi orang Katolik, tetapi tanpa sadar bahwa ternyata kita ini kurang mampu bersyukur, kurang mampu berterima kasih, baik kepada Tuhan maupun juga kepada sesama manusia. Ketika kita berdoa, kita meminta ingin sehat, jauh dari sakit penyakit, sukses, jual rumah dengan harga mahal, membeli dengan murah. Inilah yang terjadi. Jadi secara fisik. Tapi kita kurang berani mensyukuri. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas segala berkat-Mu yang saya terima ini. Ketika kita mampu mensyukuri dan berterima kasih atas segala yang kita miliki dan juga atas seluruh keadaan yang terjadi dalam diri kita masing-masing, percayalah, kita akan lebih bahagia, kita akan lebih tenang dan tidak mudah stres pada saat kita mengalami suatu kegagalan, gagal sekalipun. Bapak-Ibu sekalian, marilah kita mohon berkat kepada Allah agar kita belajar bersyukur, berterima kasih. Bukan seperti ketiga kota yaitu Betsaida, Korazim, dan Kafarnaum yang tidak tahu berterima kasih atas kebaikan Allah dan mereka akhirnya menderita luar biasa.